Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini Ibu akan membahas tentang contoh-contoh soal yang berkaitan dengan inverse matrix. Berdasarkan materi yang telah ditulis sebelumnya, contoh yang pertama, tentukan inverse dari matriks A sama dengan 5, 2, 4, 2. Sesuai dengan rumus untuk mencari inverse. Rumus inverse itu untuk ordo 2 kali 2. Rumusnya misalnya matriks A-nya itu A, B, C, D. Maka inverse dari matriks A itu sama dengan determinan A dikali dengan adjoint A, atau bisa dituliskan seperti ini: A inverse itu sama dengan determinan A dikali dengan adjoint dari A. Adjoint dari A itu D min B min C kemudian A. Jadi diingat ya, adjoint dari A jika ordonya 2 kali 2. Ini yang A dan D kita balik, kemudian yang B dan C kita masing-masing minuskan. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, terlebih dahulu kita harus mencari determinan dari A. Determinan dari A berarti seperti ini. Determinan A-nya, perhatikan rumus determinan. Rumus determinan itu diagonal utama dikurang dengan diagonal samping. Berarti di sini diagonal utamanya itu, saya tuliskan kembali matriks A-nya 5, 2, 4, 2. Berarti diagonal utamanya itu yang ini, 5 kali 2. Berarti determinan A itu sama dengan 5 dikali 2. Dikurang diagonal sampingnya. Diagonal sampingnya yang ini. Ini diagonal sampingnya. Berarti 4 dikali 2. Ini sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti 10 kurang 8 sama dengan 2. Jadi ditulis seperti ini. Determinan A-nya sama dengan 2. Setelah mencari determinan dari A, selanjutnya kita cari adjoint dari A sesuai dengan rumus yang tadi. Perhatikan rumusnya. Jadi untuk menentukan adjoint, baris pertama ini dan baris pertama kolom pertama kita balik dengan baris kedua kolom kedua. Jadi ini kita balik, yang ini kita tukar. Sehingga di sini 2, di sini 5. Selanjutnya untuk yang ini kita masing-masing minuskan. Jadi ingat, diagonalnya kita balik, diagonal utamanya kita balik, kemudian diagonal sampingnya masing-masing kita minuskan seperti ini. Jadi adjoint A-nya itu 2 minus 2 minus 4, 5. Setelah diperoleh adjoint A dan determinan A, tinggal dimasukkan di rumus untuk mencari inverse. Rumus untuk mencari inverse sama dengan determinan A dikali dengan adjoint A. Berarti determinan A tadi kita peroleh 2, berarti 1/2 dikali dengan adjoint A-nya 2 minus 2 minus 4, 5. Berarti ini kita kalikan masuk. 1/2 dikali 2 sama dengan 2/2. 1/2 dikali minus 2 minus 2/2. Kemudian 1/2 dikali minus 4 minus 4/2. 1/2 dikali 5 sama dengan 5/2.
Jadi semua yang dalam matriks ini kita kalikan dengan 1/2. Nah, selanjutnya kita bisa sederhanakan lagi. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1, kemudian minus 2 dibagi 2 itu sama dengan minus 1, minus 4 dibagi 2 negatif 2, kemudian 5/2 tidak bisa dibagi, tetap ditulis seperti ini. Jadi tidak usah pakai angka desimal, cukup pakai pecahan saja. Jika bisa dibagi, kita bagikan. Jika tidak, tetap ditulis angkanya seperti ini. Jadi inverse dari A adalah 1 minus 1 min 2 5/2. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, kita masuk di contoh untuk matriks yang ordonya 3x3. Untuk matriks yang ordonya 3x3. Nah, misalnya soalnya seperti ini. Tentukan inverse dari M sama dengan minus 1, 2, 0, 1, 2, 1, 0, min 1, min 1. Nah, untuk mencari inverse dari M ini, karena M ini adalah ordonya 3x3. Nah, ingat kembali rumus untuk ordo 3x3. Nah, rumus untuk mencari inverse dari ordo 3x3, nah itu rumusnya A inverse sama dengan 1/, determinan A dikali dalam kurung K1 1, K1 2, K1 3, K1 K2 1, K2 2, K2 3, K3 1, K3 2, K3 3. Jadi ini rumusnya. Nah, bagaimana cara mencari K1-1-nya? Nah, kita langsung saja ya untuk mencari inverse dari M ini, terlebih dahulu kita cari determinan dari matriks M-nya. Nah, ini karena di sini M, berarti kita ganti di sini matriks determinan M sama dengan 1/, determinan M dikali dengan K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33. Nah, untuk mencari inverse dari M ini, terlebih dahulu kita harus mencari determinan dari M. Nah, masih ingat cara mencari determinan untuk ordo 3x3? Nah, langsung saja ya, seperti ini. Nah, untuk mencari determinan dari ordo 3x3, nah, kita buatkan di sebelahnya itu dua kolom, yaitu kita tuliskan kembali kolom pertama dan kolom kedua di bagian ini. Nah, selanjutnya sama dengan rumus determinan untuk ordo 2x2. Caranya kita jumlahkan semua hasil perkalian dari diagonal utama dikurang dengan diagonal samping. Jadi bisa ditulis seperti ini ya. Perhatikan diagonal utamanya. Diagonal utamanya yang pertama itu ini ya. Ini adalah diagonal utamanya. Berarti minus 1 dikali 2, minus 1 dikali 2 dikali minus 1. Makanya saya tuliskan seperti ini. Kemudian masih ada diagonal utamanya yang ini. Karena masih ada, baru kita tambahkan lagi diagonal utamanya. 2 dikali 1 dikali 0. Kemudian masih ada 0 dikali 1 dikali minus 1. Nah, karena sudah tidak ada lagi diagonal utamanya, maka
kita kurangkan dengan diagonal sampingnya. Yang mana yang diagonal samping? Yang kebalikan dari diagonal utama, yang ini. Berarti 0 dikali 2 dikali 0. Nah, kemudian diagonal sampingnya masih ada yang ini. Nah, min 1 dikali 1 dikali minus 1. Kemudian masih ada lagi min 1 dikali 1 dikali 2. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Min 1 dikali 2 dikali minus 1. Min 1 kali 2 minus 2. Minus 2 dikali minus 1. Minus dikali minus positif ya, berarti hasilnya positif 2. Kemudian 2 dikali 1 itu 2. 2 kali 0, 0 ya. Bilangan apapun dikalikan dengan 0 pasti hasilnya sama dengan 0. Nah, selanjutnya 0 dikali 1. 0 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian 0 dikali minus 1 sama dengan 0. Berarti di sini 0 ya. Nah, karena di sini kurang, berarti di sini juga kurang. 0 dikali 2 sama dengan 0. 0 dikali 0 itu 0, berarti 0 di sini ya. Jadi kalau ada salah satunya angka 0, langsung saja kita tuliskan pasti hasilnya sama dengan 0, karena bilangan apapun kita kalikan dengan 0 pasti hasilnya sama dengan 0. Tambah minus 1 dikali 1 sama dengan minus 1. Minus 1 dikali minus 1, minus ketemu minus berarti positif ya, berarti positif 1 di sini. Minus 1 dikali 1 minus 1. Minus 1 dikali 2 berarti minus 2. Nah, sehingga dituliskan seperti ini. 2 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 2 ya. Jadi bilangan apapun yang ditambahkan dengan 0 pasti hasilnya bilangan itu sendiri. Berbeda dengan perkalian. Kalau perkalian, bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Tapi kalau dia penjumlahan atau pengurangan, nah, dia hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah minus 2. Nah, 1 ditambah minus 2. Nah, berarti ini sama dengan minus 1. Nah, makanya di sini minus 1. Nah, selanjutnya negatif ketemu negatif berarti menjadi positif, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi determinan dari matriks M itu ya adalah 3. Jadi ini determinannya ya. Nah, selanjutnya setelah memperoleh determinan dari M, kita cari K11 sampai K33. Nah, yang pertama kita cari K11. Bagaimana cara menentukan dia positif, dia negatif? Nah, caranya perhatikan. Ini ada angka 1, 1. 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Karena dia genap, maka dia pasti positif. Makanya di sini positif. Nah, selanjutnya 2, 1, minus 1, minus 1. Nah, dari mana diperoleh ini? Caranya seperti ini. Perhatikan ini ya, kita tuliskan kembali dulu matriks M-nya. Matriks M-nya min 1, 2, 0, 1, 2, 1, 0, min 1, min 1. Nah, perhatikan ini K11, artinya kita hilangkan baris pertama, kolom pertama. Nah, berarti kita hilangkan yang ini. Nah, berarti sisa 2, 1, min 1, min 1. Makanya saya tuliskan di sini 2, 1, min 1, min 1. Jadi ini ya, Y
jadi ini hasilnya yang kita ambil. Nah, berarti di sini ditulis positif. Nah, kita cari determinan dari 21 minus 1 minus 1. Ini bisa menggunakan rumus determinan untuk ordo 2 kali 2. Nah, berarti determinan untuk ordo 2 kali 2, diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Berarti 2 dikali minus 1 dikurang dengan minus 1 dikali 1. Nah, ingat ya, diagonal samping, diagonal utamanya ini. Nah, diagonal utamanya itu 2 dengan minus 1, berarti 2 dikali minus 1, kemudian dikurangi dengan diagonal samping. Nah, diagonal sampingnya itu minus 1 dikali 1. Jadi sama dengan, kita tulis positif kembali. Nah, 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2, dikurang minus 1 dikali minus 1 sama dengan minus 2 ditambah 1. Minus 2 ditambah 1 sama dengan minus 1. Nah, begitupun dengan cara untuk mencari K12. Nah, untuk yang K12 artinya kita hilangkan baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Nah, perhatikan dulu ini, 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, karena dia ganjil, nah, ingat ya, kalau dia ganjil berarti dia pasti negatif. Jadi makanya di sini negatif. Jadi ingat saja, jika hasil penjumlahannya itu genap berarti dia positif. Kemudian jika dia ganjil berarti dia negatif. Nah, selanjutnya kita tuliskan kembali matriksnya, minus 1 2 0 1 2 1 0 min 1 min 1. Nah, caranya untuk memperoleh ini ya. Nah, kita hilangkan, ini kan K12 artinya baris pertama kolom kedua, berarti kita hilangkan baris pertama dan kolom kedua. Terbalik ya, sorry, saya ulang kembali. Min 1 2 0 1 2 1 0 min 1 min 1. Saya ulang ya, tadi salah coret. Oke, kita hilangkan baris pertama, baris ya, ini yang baris namanya, yang baris yang ke sana, yang ke bawah adalah kolom. Berarti kita hilangkan baris pertama dan kolom kedua. Nah, berarti tersisa 1 1 0 min 1. Makanya di sini 1 1 0 min 1. Nah, sama tadi caranya ya untuk mencari determinan dari ordo 2 kali 2. Kita kembali tuliskan angka minus, kemudian 1 dikali minus 1 sama dengan kemudian dikurang dengan 0 dikali 1. Jadi diagonal utama kita kurangi dengan diagonal samping. Nah, sama dengan, kita tuliskan kembali minusnya, 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1, kemudian dikurangi 0. Nah, maka hasilnya sama dengan minus dalam kurung minus 1 dikurang 0 sama dengan minus 1. Nah, negatif ketemu negatif menjadi positif, makanya di sini hilang negatifnya. Nah, begitu langkah seterusnya ya untuk mencari K13. K13 juga caranya sama. Nah, K13 nya juga sama seperti ini. Kita buatkan lagi matriksnya kembali, minus 1 2 0 1 2 1 0 min 1 min 2. Nah, karena ini ada 1 tambah 3 sama dengan 4, berarti dia genap, makanya dia pasti positif. Selanjutnya kita hilangkan baris pertama kolom ke-3, berarti ini ya, baris pertama kolom ke-3.
Nah, berarti di sini sisa 1, 2, 0, min 1. Makanya ditulis seperti ini ya. Jadi caranya sama sehingga diperoleh semua nanti hasilnya sampai di saya tidak usah jelaskan semua ya, caranya sama untuk memperoleh nilai dari K1 1 sampai K33. Nah, setelah didapat semua nilai K11 sampai K33, tinggal dimasukkan di rumus untuk mencari inverse. Nah, rumus untuk mencari inverse itu seper determinan M dikali K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33 ditransposkan. Jadi ini matriksnya kita transposkan. Nah, tinggal dimasukkan di rumusnya semua angkanya ya. Tadi diperoleh nilai dari determinan M itu sama dengan 3, berarti 1/3 dikali. Nah, kita masukkan nilainya sama tadi ini. K11 itu sama dengan minus 1, K12 2, K13 minus 1, K21 kita peroleh 2, K22 1, K23 minus 1, K31 sama dengan minus 2, K32 sama dengan 1, K33 sama dengan minus 4. Kemudian kita jangan lupa ditransposkan ya. Nah, selanjutnya sebelum kita kalikan ini matriksnya semua dengan minus 3, nah, kita transposkan dulu. Jadi ingat ya rumus transpos itu kolom jadi baris, baris jadi kolom. Nah, caranya seperti ini. Saya jelaskan dulu sedikit. Jadi caranya seperti ini. Nah, kita tuliskan ini misalnya ya, yang kita transposkan. Nah, kita transposkan, berarti ini sama dengan, nah caranya seperti ini. Ini baris pertama kita tuliskan di sini minus 1, 2, minus 2. Nah, jadi kolom pertama menjadi baris pertama, kemudian kolom kedua menjadi baris kedua, nah dan kolom ketiga menjadi baris ketiga. Sehingga diperoleh transposnya seperti ini ya. Oke, setelah diperoleh transposnya, jadi semua elemen-elemen dalam matriks ini kita kalikan dengan 1/3. Nah, berarti 1/3 dikali minus 1, min 1/3, 2/3, min 2/3, 1/3, 1/3, 1/3, min 1/3, min 1/3, dan min 4/3, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kemudian saya supaya lebih rapi, jadi minusnya ini yang di atas kita pindahkan di tengah dari pernya, makanya seperti ini, min 1/3. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi semua negatifnya itu kita pindahkan di tengah-tengahnya, di tengah dari pernya. Nah, jadi inverse dari M itu adalah ini ya, sampai sini. Oke, jika ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan ya pada kolom komentar atau pada grup WA yang Ibu buat untuk semua kelas atau grup besarnya ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.